warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Saya, Elok Putri Agustina, akan menjelaskan tentang aksi mogok para pekerja. Saya, Melati Putri, akan menjelaskan tentang pengambil alihan kekuasaan Jepang di Magelang tahun 1945. Saya, Nadia Salma, akan menjelaskan tentang penyerbuan Kota Baru di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta terbagi menjadi 3 peristiwa, yaitu 1. Aksi mogok para pekerja, 2. Pengambilan Magelang dari Jepang, dan 3. Peristiwa pengambilan Kota Baru. Aksi mogok para pekerja dilaksanakan pada tanggal 26 September 1945 dan dilakukan secara serentak. Semua instansi yang dikuasai oleh pihak Jepang mengadakan aksi mogok kerja ini. Mereka menuntut agar pihak Jepang menyerahkan kantor pemerintahan dan perusahaan mereka kepada Indonesia. Hal ini membuat pihak Jepang tertekan dan akhirnya terpaksa untuk melakukan penyerahan kantor pemerintahan dan perusahaan mereka kepada pihak Indonesia kembali. Akhirnya, pada tanggal 27 September 1945, KNI menyatakan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah kembali kepada pihak Indonesia. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Magelang tahun 1945. Pada saat proses proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Magelang belum mendengar berita tersebut secara luas. Baru pada tanggal 3 September 1945, rakyat Magelang dikumpulkan dan diumumkan secara resmi berita proklamasi tersebut. Dan pernyataan bahwa Presidenan Kedu merupakan bagian dari negara Indonesia yang telah merdeka. Suroso sebagai pejabat pemerintah sipil yang berkedudukan di Magelang diangkat menjadi gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Melihat hal itu, ribuan pemuda dari seluruh pelosok Magelang dengan bersenjatakan bambu runcing berkumpul di depan hotel dan berteriak-teriak untuk meminta penuntutan terhadap prajurit yang telah menghina bendera Indonesia untuk segera dihukum. Dengan rasa ketidakpuasan rakyat Magelang, RP Suroso menghimbau agar semangat rakyat Magelang tidak surut dan meminta esok harinya untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera di Gunung Tidar sebagai rasa kebulatan tekad mereka dalam kemerdekaan negaranya. Situasi dan kondisi sekitar Magelang semakin tidak terkondisi dengan adanya insiden-insiden antara rakyat Magelang dengan Balai Tentara Nippon. 14 Oktober 1945, rakyat Magelang melakukan penyerangan dan mereka berhasil untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengumpulkannya di luar garis penjagaan. Sasaran kedua mereka adalah Mayor Jenderal Nakamura. Mereka meminta Mayor Jenderal Nakamura untuk menyerahkan senjatanya dan alat perang lainnya kepada para pejuang RI. Akhirnya rakyat Indonesia berhasil merebut senjata para tentara Jepang dan menawan para prajuritnya, lalu mereka diangkut untuk diserahkan kepada RAPBI yang berada di Gombong, Kebumen, dan Purworejo untuk mengurusi penyelesaian tawanan tentara sekutu di bawah pemerintahan Inggris. Penyerbuan Kota Baru Yogyakarta. Penyerbuan Kota Baru Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dan pejuang Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 1945. Namun, perundingan ini tidak berujung mufakat karena Jepang tidak ingin menyerahkan Kota Baru kepada Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 terjadi penyerbuan ke markas Jepang oleh pejuang Belanda dan para pemuda yang diberi nama Laskar Pemuda. Dampak pertempuran Kota Baru ini memberikan kekuatan kepada Badan Keamanan Rakyat dan memberikan semangat perjuangan untuk melucuti senjata Jepang yang bermarkas di Pingit dan Maguwo. Persenjataan Jepang yang berhasil direbut diberikan kepada Badan Keamanan Rakyat yang melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dampak dari pertempuran Kota Baru ini sebanyak 21 pejuang dan pemuda gugur. Nama-nama para pejuang yang gugur inilah kemudian diabadikan menjadi nama-nama jalan di sekitar kawasan Kota Baru.